Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka katakan negara ini adalah negara yang hebat. Pembangunan yang kian besar, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun, di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk, memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, dan membuat generasi muda merasakan gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecap nikmatnya pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan tidak lagi terlihat, karena ini adalah mimpiku untuk Indonesia. Saya, Ketua KPK ini pernah diperiksa sama Deputi PIP. Di mata para pemburu berita di kota kelahiran Makassar, Abraham Samad adalah orang yang tidak kompromi terhadap koruptor. Ketika menjadi pengacara dulu, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini sering mengungkap kasus korupsi kepada awak media. Di antaranya, kasus dugaan korupsi APBD Sulawesi Selatan pada tahun 2003 yang merugikan kas negara sebesar 18,2 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi berjamaah di Badan Legislatif Sulsel ini melibatkan 15 anggota DPRD Sulsel sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, kasus ini belum selesai. Ini kasus yang sangat menyakitkan bagi Abraham sampai dia meninggalkan Makassar, Sulawesi Selatan pada saat itu. Sampai saat ini pun Abraham belum habis pikir kenapa ini kasus tidak pernah berlanjut. Hanya berakhir di tangan kepolisian. Mengapa orang itu korupsi, Pak? Manakala ketika moralitas, integritas berada di bawah titik nadir. Karena korupsi itu menyangkut perilaku ya. Oleh karena itu sangat berhubungan dengan moralitas seseorang. Moralitas berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang. Tingkat keimanan itu kadang turun, kadang naik. Kalau dolar dengan rupiah dia berfluktuasi lah istilahnya kalau istilah ekonomi. Oleh karena itu kalau iman kita sedang berada di titik nadir dan pada saat yang bersamaan godaan datang bertubi-tubi, maka pada saat itulah orang bisa tergoda melakukan korupsi. Jadi seorang ketua SKK Migas, Rudi Ruliandini, itu 225 juta per bulan. Tapi toh yang bersangkutan masih melakukan tindakan korupsi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada sikap ketamakan, keserakahan. Padahal kalau kita lihat gajinya cukup besar. Iya. Nah, gitu. Dan juga Anda kan sudah bertemu dengan banyak sekali koruptor nih, Pak. Nah. Sebenarnya mereka tuh orang yang seperti apa sih? Biasa saja, seperti manusia pada umumnya. Oh, ya? Tapi sekali lagi bahwa perilaku itu sangat dipengaruhi oleh nilai integritas. Pak Abraham Samad adalah sosok yang luar biasa. Nasionalismenya diwujudkan dalam rasa cinta tanah air yang dia tidak rela negaranya itu digerogoti oleh para koruptor. Sangat beretika, bisa kita lihat dari bagaimana cara dia bertutur kata, kedewasaan, emosi saat harus berhadapan dengan lawan-lawan debatnya tentang anti korupsi, dan sosok pemberani yang tidak takut harus berhadapan dengan siapapun walaupun berhadapan dengan elit-elit politik. Bapak Abraham Samad ini merupakan sosok yang berani, tegas, jujur, dan juga transparan. Beliau tidak mengenal kata kompromi untuk segala hal yang dianggapnya penyimpangan. Dan beliau menerima konsekuensi dari tindakan luar biasa yang sudah dilakukannya. Salut buat Pak Abraham Samad. Bapak Abraham Samad adalah sosok yang jujur, transparan, dan selalu mengedepankan ketakwaan dalam setiap mengemban tugas jabatannya, sehingga beliau mampu mengatasi berbagai macam permasalahan korupsi di bangsa negara ini
Pak Abraham Samad itu adalah aktivis anti korupsi yang luar biasa, idealis, kritis, transparan dan juga bertanggung jawab, dan merupakan salah satu tokoh yang pantas untuk kita teladani sebagai ASN. Integritas bagi Anda itu apa? Integritas itu kan sesuatu yang kita